semua. Insya Allah semuanya sehat-sehat ya, rekan-rekan sekalian ya. Seperti yang tadi rekan-rekan sudah saya sampaikan sebelumnya, mohon maaf rekan-rekan karena sinyal di tempat saya berada saat ini tidak terlalu baik gitu rekan-rekan, nggak stabil gitu. Kebetulan juga saya sedang di luar rumah, maka dengan sangat terpaksa pada malam hari ini saya tidak bisa on cam ya rekan-rekan. Yang penting pematerinya yang on cam ya, kalau moderatornya nggak on cam tidak apa-apa. Oke ya rekan-rekan sekalian, jadi malam hari ini merupakan malam yang ketiga ya dari rangkaian simposium riset di bidang manajemen. Jadi ini akan berlangsung sampai beberapa hari ke depan ya, kalau tidak salah akan berlangsung sampai pekan depan ya, di mana untuk malam hari ini materi ini akan dibawakan oleh salah satu dosen di prodi manajemen, yaitu Bu Kenita gitu ya, seperti itu rekan-rekan. Dan karena ini simposium ya, ini simposium atau ajangnya para dosen ya rekan-rekan untuk memaparkan tema-tema penelitiannya ya, baik yang sudah dilakukan maupun yang nanti rekan-rekan akan lakukan. Maka nantinya ya rekan-rekan setelah pemaparan, jadi kami mengharapkan feedback gitu ya, atau umpan balik dari rekan-rekan semua yang hadir pada Zoom kali ini ya, untuk memberikan masukan ya rekan-rekan ya, untuk memberikan masukan bagi perbaikan penelitian yang akan para dosen prodi manajemen Universitas Paramadina lakukan. Seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi karena ini sifatnya simposium, gitu ya, simposium itu kan ajangnya para peneliti untuk memaparkan hasil penelitiannya gitu ya, terus topik-topik apa saja yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Maka nantinya kami mengharapkan feedback gitu ya dari rekan-rekan bagi penyempurnaan ya penelitian yang akan kami lakukan. Dan kebetulan core keilmuan Bu Kenita dengan saya relatif sama ya, Bu Kenita ya. Jadi kami sama-sama menggeluti di bidang HR. Bu Kenita juga praktisi ya, Bu Kenita ya. Masih praktisi ya, masih bekerja di organisasi gitu kali ya, Bu Kenita ya. Sudah tidak ya. Jadi mantan praktisi gitu ya. Jadi pastinya nanti pada saat beliau memaparkan materi gitu ya, itu merupakan hasil pengalaman beliau gitu ya. Jadi lebih real gitu ya rekan-rekan ya. Dan untuk malam hari ini ya, topik atau tema yang akan Bu Kenita bawakan itu sangat menarik ya rekan-rekan ya, terutama rekan-rekan yang tertarik di bidang HR atau incas. Saat ini sedang incas di HR gitu ya. Jadi topiknya sangat menarik dan ini menjadi salah satu current issue di bidang HR ya, yang banyak dibahas gitu ya, yang banyak didiskusikan gitu ya, dibahas oleh para pakar dan juga para praktisi untuk dicarikan sebenarnya gitu ya, sebenarnya gimana sih ya metode terbaik untuk penanganannya gitu ya, atau pengelolaannya, di mana topik atau tema yang akan dibawakan oleh Bu Kenita yaitu tentang keberadaan Gen Z ya di sebuah organisasi ya, tentunya di bidang HR ya rekan-rekan ya. Jadi does Gen Z have a higher organizational culture and organizational commitment to work performance than other generation? Mungkin to improve kali ya Bu Kenita ya, to improve work performance kali gitu ya, to improve work performance than other generation. Nanti pokoknya biar Mbak Kenita deh ya yang akan menjelaskannya. Jadi menarik banget ya topik yang akan Bu Kenita bawakan gitu ya. Ini saya bertanya-tanya nih dalam benak saya nih. Jadi jangan-jangan ya ketika banyak pihak yang mempermasalahkan keberadaan Gen Z gitu ya, sebenarnya bukan mutlak kesalahan mereka loh. Jangan-jangan HR-nya nih yang salah ya, yang tidak bisa mengelola karyawan dari Gen Z dengan baik gitu, seperti itu. Pokoknya banyak deh kemungkinannya deh ya.
daripada kita penasaran, untuk itu mungkin langsung saja ya kita ikuti pemaparan detailnya dari Bu Kenita. Pada Bu Kenita kami persilahkan. Silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Agung. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya. Selamat malam Malam, dari Bu. rekan dosen. Malam. Selamat malam dari Pak Adrian. Selamat malam Mbak Dewi, Pak Agung, Mbak Dian. Halo, malam. Mbak Penita. Mbak Lia juga ada Mbak Lia ya. Sama Mas Haji. Halo Mas Mbak. Haji. Ya semoga sehat-sehat semua ya, Bapak Ibu sekalian ya. Lalu juga makasih Pak Agung sudah dibuka dengan oke banget. Aduh, senior saya nih di bidang SDM. Senioran moderatornya ya Pak Agung ya. Oke, lalu mahasiswa sekalian, wah banyak ya mahasiswa malam ini. Terima kasih mahasiswa sudah join. Semoga tertarik dengan variabelnya, semoga bisa dijadikan semangat nih kalau besok-besok mau ngambil variabel ini atau mau explore lagi lebih dalam. Oke, saya izin share screen ya, Bapak Ibu sekalian ya, sebentar. Oke, apakah sudah terlihat untuk slide-nya? Sudah, Bu. Mbak. Sudah muncul, Mbak. Oke, sudah muncul. Terima kasih. Ini topiknya tentang Gen Z. Nah, yang mahasiswa pada ikut kayak Gen Z semua nih. Ini tentang kalian loh, teman-teman. Jadi siapa tahu bisa relate sama kehidupan nyata teman-teman semua dan bisa memberikan insight-insight baru juga buat para mahasiswa. Jadi ini malam ini saya mau sharing aja tentang penelitian yang udah saya lakukan. Ini judulnya, ya saya ganti pakai bahasa Indonesia di presentasinya biar kita lebih diskusinya lebih enak. Ya, judulnya adalah apakah Gen Z memiliki budaya organisasi dan komitmen organisasi yang lebih tinggi terhadap prestasi kerja dibandingkan generasi lainnya. Oke, hari ini poinnya kita 5 poin penting, ya ini poin dasar sih dalam penelitian yang tentunya harus dilakukan untuk menunjang penelitiannya bisa lebih dalam membahas masalahnya. Oke, pertama kita akan bahas pendahuluan, teman-teman sekalian. Untuk pendahuluan seperti kita tahu pasti berangkat dari research gap atau kesenjangan riset. Kira-kira apa sih yang peneliti ini mengambil materi atau mengambil tema yang ditelaah lebih lanjut, teliti lebih lanjut. Jadi ini saya berawal dari sini nih, teman-teman semua. Setiap karyawan dalam perusahaan itu memiliki pandangan, pemikiran, tujuan yang berbeda-beda dalam satu organisasi. Mulai dari cara mereka bekerja, cara mereka memandang pekerjaan, cara mereka tujuannya nih nanti motivasi kerjanya. Ada yang mungkin hanya berpikir kerja itu dari pagi sampai malam aja, terus terima gaji akhir bulan. Ada yang semangat bekerjanya, ada yang mau aktualisasi diri, ngejar jenjang karir, dan lain sebagainya. Ada banyak karakteristiknya. Nah, PR-nya perusahaan ini bagaimana bisa bersinergi dengan baik dengan tujuannya si para SDM tadi, karyawan tadi, ya. Bagaimana mereka si perusahaan ini bisa mengintegrasikan tujuannya yang dimiliki sama para SDM-nya tadi untuk selaras dengan perusahaannya. Ya, mereka bisa tahu nih, oh ini kebutuhannya, oh karyawan ini memang dia mau seperti ini karakternya dan lain sebagainya. Jadi ada banyak banget perbedaannya, misalnya dari usia, dari latar belakang pendidikan, dari mungkin sudah ada pengalaman bekerja sebelumnya yang membuatnya mungkin lebih tertantang, sebelumnya lebih merasa kayaknya harus perform deh di perusahaan. Ada banyak yang melatar belakangi SDM. Ya, mungkin teman-teman semua di sini yang sudah bekerja mahasiswanya mungkin tahu ya, walaupun misalnya satu departemen, satu divisi, tapi belum tentu setiap orang itu sama. Pasti punya karakter yang berbeda di dalam satu perusahaannya. Nah, salah satu faktor yang mau diangkat sama peneliti dalam ini saya, itu dari perbedaan usia atau generasi nih, teman-teman. Yang mana dari perbedaan generasi aja
perbedaan umur aja, itu kita bisa tahu pasti ada juga nih perbedaan dalam hal tujuannya, mereka memandang pekerjaannya, atau bahkan motivasi kerjanya. Oke. Lalu diharapkan juga nih dari adanya perbedaan generasi, perbedaan usia di dalam perusahaan, harusnya mereka bisa tetap bekerja sama dengan baik ya. Mereka harus bisa terus mencapai, misalnya ada tanggung jawab nih di perusahaan, mereka harus saling bekerja sama. Mereka harus nggak ada gap gitu di antara misalnya rentang usianya yang jauh gitu. Dan mereka bagaimana tetap berkontribusi yang baik dan tinggi untuk perusahaan mereka. Nah, sebenarnya dengan mereka memenuhi nih tujuannya mereka, harapan-harapannya mereka, kita-kita nih yang pekerja, ketika kita berusaha lebih baik dalam pekerjaan kita, sebenarnya itu menunjukkan loh komitmen kita terhadap perusahaan kita. Kita bisa tahu mana yang kelihatan sungguh-sungguh, mana yang kelihatannya oh enggak ini cuma ngabisin waktu luang aja deh bekerja gitu dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga ada keterkaitan antara budaya organisasi yang nantinya jadi hal dasar yang memantau nih perilakunya SDM, perilakunya karyawan-karyawan dalam apa? Dalam mereka berpikir, berinteraksi, bersosialisasi, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, saya akan bahas lebih lanjut di literatur review. Nah, di sini peneliti menduga nih adanya perbedaan nanti outputnya di prestasi kerjanya dari 3 generasi yang merupakan di budaya organisasi ini, saya bagi menjadi 3, generasi X, Y, dan Z, gitu ya. Jadi bagaimana mereka ini di perbedaan generasi ini nanti mereka melihat bekerja itu bagaimana, bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka berperilaku, gitu. Kira-kira akan seperti apa perbedaannya? Nah, untuk lebih lanjut, lalu saya melakukan uji perbedaan dalam penelitian ini. Jadi saya mau melihat nih perbedaan pengaruh di budaya organisasi langsung dibagi ke dalam 3 kelompok yang berbeda, generasi X, Y, dan Z, dan juga untuk perbedaan pengaruh di komitmen organisasi yang ke dalam 3 tingkat juga, rendah, sedang, tinggi. Jadi nanti ke depannya gitu, kita akan melihat hasilnya. Misalnya generasi X dengan komitmen yang rendah, bagaimana terhadap prestasi kerjanya, atau X yang sedang komitmennya, bagaimana di prestasi kerjanya. Semua akan kita bahas lengkap nanti di hasil penelitian. Nah, untuk pertanyaan penelitian, saya membaginya ada 2. Yang pertama itu, apakah terdapat perbedaan pengaruh budaya organisasi dari generasi yang berbeda tadi dan komitmen organisasi yang berbeda tingkatnya itu terhadap prestasi karyawan. Lalu yang kedua ini dari generasi ada 3 tadi, kira-kira mana ya budaya organisasi dan komitmen organisasinya yang paling tinggi pengaruhnya. Nanti kita lihat skornya, karena semua akan dilihat lebih detail. Oke, kita masuk ke literatur review. Oke, ini teori sekilas saja tentang budaya organisasi. Mungkin yang lain mahasiswa sudah mempelajari tentang budaya organisasi, maka sedikit saya recall memori aja ya. Kita bahas nggak terlalu lama. Jadi budaya organisasi ini kalau kita pahami bersama, itu sebagai seperangkat nilai, asumsi, norma-norma yang ada di dalam perusahaan. Yang disepakati nih dan diikuti sama seluruh karyawan. Makanya ketika ada karyawan baru, cenderung mengikuti, oh budaya organisasinya seperti ini ya, ternyata yang perlu kita ikuti, oh ini perlu kita pelajari, harus diadaptasi. Yang tadinya mungkin ada karyawan yang di tempat lama, nggak gitu budaya organisasinya. Tapi ketika dia pindah ke perusahaan lain yang punya budaya organisasi sendiri, dia akan cenderung beradaptasi untuk budaya organisasinya. Lalu teori yang kedua, ini komitmen organisasi, teman-teman. Di mana komitmen organisasi diyakini sebagai keterikatan pekerja, karyawan tadi atau SDM tadi terhadap pekerjaannya, terhadap perusahaannya. Jadi bagaimana SDM itu memberikan kontribusi secara aktif untuk perusahaannya. Jadi nggak hanya pasif mengikuti pekerjaan, menjalankan tanggung jawab perusahaan, tapi dia juga memberikan sekedar lebih dari sekedar pekerja saja. Dia bisa totalitas, dia bisa berusaha aktif nih hubungannya dengan perusahaan. Lalu variabel lainnya ini prestasi kerja.
yang mana prestasi merupakan hasil kerja ya. Teman-teman semua yang dilihat secara kualitas, kuantitas juga dari seorang karyawan. Yang dilihat, oh memang dia melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Tugasnya nih, job desk-nya dilakukan dengan baik. Nanti dilihat, oh memang ini kerjakannya sungguh-sungguh ya. Oh ini memang bagus, mungkin menjadi salah satu yang bisa dapat promosi nih, gitu. Karena prestasinya bagus, karena cukup membawa baik untuk nama perusahaan juga dan lain sebagainya. Itu adalah prestasi kerja. Oke, lalu ini generasi. Ini sebetulnya sudah dijelaskan sama Budian kemarin ya. Cuma saya recall lagi karena mungkin ada audiens yang nggak datang kemarin. Jadi ini adalah sampel penelitian saya di Gen X, Y, dan Z. Ya kalau saya jelaskan sedikit, generasi X ini generasi yang lahir, ya, yang kalau di hitung usianya sekitar segini. Lalu untuk generasi Y, ya sekitar rentang usianya 27 sampai 42 tahun. Dan Z itu yang generasi yang lahir pada rentang tahunnya ini dan juga sekitar usianya seperti ini. Yang kalau kita lihat ini baru masuk bekerja ya, yang sudah mulai masuk ke dunia kerja, merasakan, oh hal bekerja itu seperti ini ya rasanya, dinamika dunia bekerja ternyata berbeda sama sekolah dulu ya. Ini mereka sedang masuk-masuknya, sedang merasa apa yang mesti dieksplor dan lain sebagainya. Ini model penelitian saya. Di sini kita lihat untuk independen variabelnya ada 2. Yang langsung dibagi, budaya organisasi itu langsung dibagi nih menjadi 3, Gen X, Y, dan Z. Dan komitmen organisasinya juga langsung saya bagi tinggi, sedang, rendah. Gitu. Untuk dependen variabelnya itu prestasi kerja. Yang mana ini jadi ada 3 hipotesis. Untuk hipotesis yang pertama, kita akan lihat apakah terdapat perbedaan pengaruh dari budaya organisasi terhadap prestasi kerja. Lalu untuk hipotesis yang kedua, apakah terdapat perbedaan pengaruh dari komitmen organisasi terhadap prestasi kerja. Lalu untuk hipotesis yang ketiga, kita lihat tanda panahnya. Ini bagaimana pengaruh budaya organisasi dan komitmen organisasi secara simultan terhadap prestasi kerja. Lalu ini metode penelitian yang saya gunakan. Yang pertama ini jenis penelitiannya kuantitatif dengan kausal komparatif. Lalu untuk populasinya, ini seluruh karyawan di perusahaan ABC. Perusahaannya nggak mau disebut, jadi saya bahasanya saya lainkan dengan PT ABC. Ya, ini di area Cikarang. Dan untuk populasi di X, Y, dan Z, ini sebanyak 600 karyawan. Dengan karakteristiknya, yang seperti tadi saya sudah jelaskan, untuk Gen X ini tahunnya ya, tahun 19 kelahiran 1965 sampai 80, Y ini dari 81 sampai 96, dan Z ini dari 97 sampai 2012. Oke, dari populasi yang sebanyak 600 ini, saya coba hitung jadi jumlah sampel menggunakan rumus Lovin yang nanti didapat itu sebanyak 240 dan alhamdulillah tercapai. Berarti penelitian masih hangat-hangatnya ya ibarat kue karena penelitian ini rampung di Desember kemarin. Oke, ini teknik sampling saya, convenience sampling yang saya pilih. Lalu untuk instrumen pengumpulan datanya nih, pakai skala atau kuesioner, itu ada 3. Dari skala budaya organisasi, jumlah itemnya 4. Komitmen organisasi, jumlah itemnya 4 juga sama. Untuk prestasi kerja ini ada 10. Dan kalau dilihat, skor reliabilitasnya ini di atas 0,05. Gitu. Untuk jawabannya nih, preferensi jawaban skala, saya menggunakan Likert yang nanti ada 5 alternatif jawaban, sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Oke, ini yang tadi dijelaskan juga. Untuk instrumen penelitiannya tadi yang jumlah itemnya tadi budaya 4, komitmen ada 4, prestasi kerja ada 10. Ini saya adaptasi dari penelitian yang sudah dilakukan, yang sudah dipastikan reliable tadi. Gitu, jadi bisa saya adaptasikan di penelitian saya. Oke, selain itu, saya juga melakukan uji instrumen penelitian. Untuk validitas, saya pakai Pearson correlation, dan untuk reliabilitas, saya pakai alpha Cronbach. Lalu juga saya uji statistika nih. Dengan uji asumsi klasik, kita cek uji normalitasnya, cek juga homogenitasnya nih, teman-teman, dan juga uji hipotesis menggunakan QI ANOVA.
Oke, ini hasilnya. Jadi setelah saya tadi cari 240 sampel nih yang jadi responden, saya analisa dari statistik SPSS, sorry. Dan ini adalah hasilnya. Kita bahas nggak terlalu panjang ya, biar teman-teman nggak ngantuk mendengarnya ya. Jadi untuk uji normalitasnya ini, saya pakai Kolmogorov-Smirnov test. Ini yang saya highlight kuning, ini standarnya atau batasnya ini harus di atas 0,05 nilai signifikansinya. Dan ini udah di atas 0,05. Berarti dapat dikatakan bahwa distribusi datanya normal atau memenuhi unsur normalitas. Oke, lalu uji homogenitas. Di sini sama, syaratnya itu harus di atas 0,05 nih nilai signifikansinya. Yang didapat, kita lihatnya dari nilai min. Min itu based on min, sorry, 0,061. Nyaris banget, tapi dia syaratnya udah memenuhi, udah di atas 0,05. Jadi dapat dikatakan bahwa varians dari dua atau lebih kelompok populasi ini, ya, sifatnya dia homogen atau memenuhi unsur homogenitas. Lalu untuk kita lihat skor ratanya budaya organisasi yang dilihat dari 3 generasi terhadap prestasi kerja. Nah, di sini terlihat dari 3 generasi terhadap prestasi kerja yang paling tinggi yang saya highlight kuning itu Gen Z yang nilai skornya tertinggi 78,433. Lalu untuk skor komitmen organisasi terhadap prestasi kerja yang tadi sudah dibagi menjadi 3 tingkat nih, ternyata yang paling berpengaruh, yang paling tinggi skornya terhadap prestasi kerja itu komitmen yang tinggi, sebesar 80,044. Oke, lalu ini uji hipotesis, ya, yang mana sudah saya highlight kuning juga. Untuk yang kita ngeliat yang budaya. Untuk yang budaya organisasi terhadap prestasi kerja, yang mana ini merupakan hipotesis 1. Ya, karena kalau ini kebalikannya, kalau yang tadi itu syaratnya harus di atas 0,05. Kalau uji hipotesis itu kebalikannya, harus di bawah 0,05 gitu. Nah, ini budaya ini di bawah 0,05. 0,000. Berarti dapat dikatakan hipotesis yang pertama itu diterima atau terdapat perbedaan pengaruh dari budaya ke prestasi kerja. Lalu untuk komitmen, ini sama nilainya 0,000 ya atau di bawah 0,05 sehingga dikatakan bahwa terdapat perbedaan pengaruh komitmen terhadap prestasi kerja. Nah, kalau yang bawah kita lihat angkanya di atas 0,05 atau 0,141 yang mana bisa diasumsikan nih teman-teman sekalian bahwa budaya organisasi dan komitmen organisasi tidak terdapat pengaruhnya secara simultan terhadap prestasi kerja. Oke, ini yang tadi sudah saya jelaskan ya. Lalu ini kita lihat dari deskriptif statistiknya. Ya, mungkin biar lebih memudahkan kita langsung melihat ke total saja ya. Jadi untuk totalnya yang sudah saya highlight kuning tertinggi masih diduduki sama Gen Z. Ya, dari segi budaya organisasi dan komitmennya itu kita lihat totalnya tertinggi dimiliki sama Gen Z. Gitu. Yang mana kita bisa asumsikan bahwa memang terdapat pengaruh budaya organisasi dan komitmen organisasi yang tinggi dari Gen Z terhadap prestasi kerja. Oke, ini pembahasannya lebih lanjut. Dari hasil, tadi kan Gen Z memiliki skor budaya organisasi ya, yang lebih tinggi dibanding generasi lainnya. Hal ini bisa dilihat teman-teman sekalian yang mungkin Gen Z semua di sini mahasiswanya, bisa dilihat dari fenomena teman-teman mungkin di pekerjaan, yang mana Gen Z tadi baru memasuki dunia kerja, ya merasa ini menjadi tantangan baru buat kalian-kalian semua, yang merasa bisa nih punya semangat baru, masih semangat-semangatnya, masih punya idealisme, harapan yang bisa dapat jenjang karir, bisa dapat promosi, atau bisa aktualisasi diri di pekerjaan gitu. Karena karakternya juga menerima tantangan gitu. Jadi kenapa enggak kita bisa perform gitu kan. Mereka juga apa namanya? Ya tadi memiliki semangat tadi. Nah, hal ini selaras dengan teori dari Swagger. Ini dalam Waliono 2021. Di sini dikatakan bahwa Gen Z ini menginginkan atasan mereka, manajer mereka, untuk orang-orang yang bisa mendengarkan ide-ide mereka, ide-ide kreatifnya mereka.
sehingga mereka tuh merasa mereka bisa berkembang loh, mereka bisa punya wadah ide-ide kreatifnya mereka yang mungkin mereka itu bekerja sesuai passion-nya mereka. Nah, mereka berada di tempat yang tepat gitu. Mereka bisa explore diri mereka, bisa punya kesempatan belajar lagi, mengembangkan diri mereka, bahkan keterampilan mereka bisa mereka semua gali lebih dalam lagi. Oke, ini yang selanjutnya, yang tadi kita lihat komitmen organisasi, si Gen Z juga skornya lebih tinggi dibanding yang lain. Nah, kalau ini kita bisa kaitkan dengan fenomena yang saat ini, kita bisa lihat kalau Gen Z itu lahir di era digital, gitu ya, yang mana semua informasi bisa didapat dengan teknologi saat ini, ya nggak cuma Gen Z, kita semua bisa akses itu teknologinya, informasinya. Tapi hal ini merupakan ada pengaruhnya ke komitmen organisasi, yang mana Gen Z mungkin bisa cari referensi kerja dari outfit, dari ide-ide kreatif apa nih buat ngembangin bisnis, atau bahkan dia bisa mempelajari, saya mau kontribusi lebih buat perusahaan. Kita coba lihat ya, kalau si kompetitor kita ada ide apa, dan lain sebagainya. Kita bisa mempelajari mapping di dunia kerja lainnya gitu. Jadi mereka sudah terbiasa, udah piawai menggunakan internet juga, sehingga apa? Mereka bisa punya harapan sendiri terhadap profesinya mereka, karena mereka bisa tahu idealismenya, mereka bisa tahu contoh-contohnya orang yang mungkin berhasil dengan skema tertentu di organisasi. Dan ini juga didukung dari teori juga dari Waliono 2021 yang mengungkapkan bahwa komitmennya Gen Z ini tuh sebagai bentuk kesungguhannya mereka loh dalam menjalankan suatu pekerjaan mereka di perusahaan, dan mereka akan cenderung komitmen di pekerjaan mereka karena apa? Mereka akan menyumbangkan ide-ide kreatif mereka, potensi mereka, talenta mereka nih, sehingga apa? Mereka nggak tanggung-tanggung deh memberikan waktunya mereka, pemikiran mereka, atau bahkan tenaganya mereka. Mereka akan cenderung, saya punya ide gini, saya mesti kasih tahu nih ke atasan saya. Saya punya yang lebih baik buat perusahaan ini, coba saya kasih ide. Jadi lebih dikembangkan lebih lanjut, gitu ya. Oke, ini kesimpulan dan saran. Oke, untuk kesimpulannya kita bisa lihat dari perhitungan statistik tadi, ya, kita bisa tarik kesimpulan kalau terdapat perbedaan pengaruh dari si budaya organisasi yang 3 generasi berbeda tadi, dan juga perbedaan pengaruh dari komitmen organisasi dari 3 tingkat komitmen tadi juga terhadap prestasi kerja di karyawan, bukan karyawan. Lalu untuk penelitian lebih lanjut, yang tertinggi skornya kita bisa simpulkan itu Gen Z. Lalu diikuti yang kedua itu si Gen X. Lalu yang ketiga skor yang skor bawah gitu ya, Gen Y. Ya. Lalu ini saran saya, saran bagi peneliti yang selanjutnya. Mungkin di sini ada rekan-rekan mahasiswa yang anggap variabelnya menarik nih, Bu, gitu. Mau saya eksplor lebih lanjut, boleh banget. Saya dengan senang hati sekali kalau misalnya jadi memancing semangat bagi teman-teman mahasiswa semua yang mau teliti lebih lanjut. Nah, saran dari saya, sebenarnya prestasi kerja itu nggak hanya dipengaruhi sama budaya organisasi dan komitmen organisasi, masih banyak variabel lainnya yang bisa diteliti lebih dalam, yang bahkan kita bisa tahu, ternyata ini bisa menunjang karirnya seseorang ya. Ini bisa membuat nggak ada gap lagi antara generasi di perusahaan kayak tadi dibilang. Mungkin jadi PR-nya perusahaan agak berkurang nih, karena kita udah semakin paham, udah melek lagi informasi tentang SDM di perusahaan ini kita harus bersinergi dengan baik ya untuk menghindari ada masalah-masalah di perusahaan. Oke, sekian dari saya presentasinya. Mungkin Ya. Agung masih bersama. Ya, terima kasih Mbak Kenita. Ini sepertinya saya harus menggantikan ya Pak Agung menjadi tutor gitu ya. Jadi terima kasih Mbak Kenita atas sharingnya, ini menarik banget ya. Komitmen organisasi ya buat Gen Z ya. Kalau kita suka dengar gitu ya, itu kan Gen Z itu kan bahasanya apa ya, kutu loncat lah gitu ya. Gimana mereka itu keluar masuk keluar masuk kerjaan gitu ya dan sebagainya. Tetapi ternyata setelah paparan Mbak Kenita memang diperlihatkan bahwa memang salah satu
hal yang dapat menarik, membuat Gen Z itu diam gitu ya istilahnya, itu adalah dengan apa namanya, organisasi, budaya organisasi ya gitu ya. Gitu. Kira-kira apa sih budaya organisasi, mungkin kalau Mbak Kenita lihat gitu ya, banyak kan Mbak Kenita juga punya pengalaman ya di dalam industri juga gitu ya. Apa sih kira-kira yang Mbak Kenita lihat mungkin bisa menjadikan apa namanya contoh gitu ya buat kita gitu ya. Apa sih budaya organisasi yang tepat itu apa sih buat Gen Z gitu ya? Apakah dalam artian seperti apa namanya, saya nggak tahu ya, mungkin kayak apa WFH gitu ya yang memang santai gitu ya, sanser lah istilahnya, santai apa serius gitu ya, atau ada yang lain dan sebagainya gitu ya. Silakan Mbak Kenita. Oke, Sambil menunggu teman-teman yang lain ya, kalau ada pertanyaan silakan, mungkin bisa ini ya, bisa bertanya, melihat juga dari perusahaannya juga ya, tempat bekerja dan sebagainya, atau mau menambahkan silakan boleh. Ayo yang boleh mau bertanya silakan boleh chat nanti atau raise hand. Mbak Kita silakan. Oke, gini Mas Adrian. Jadi dalam budaya organisasi, kalau yang sambil saya eksplorasi di penelitian ini juga ya Mas Adrian, sebenarnya dari ketiga generasi ini menginginkan sebenarnya budaya organisasi yang bisa mencakup kebutuhan mereka, keinginan mereka. Jadi kalau misalnya kan budaya organisasi itu memang sudah ada nih, sudah sejak lama ya. Perusahaan itu sudah semua sepakat, semua mengikuti gitu kan, semua harus adaptasi. Tapi sebenarnya dalam apa namanya nyatanya kemarin penelitian sebenarnya yang mereka inginkan tuh yang bisa mengizinkan mereka, memantaskan mereka untuk bisa jadi diri mereka juga gitu, dan mereka didengar juga Mas Adrian. Jadi nggak hanya sekedar oh ini terbaik buat perusahaan, kita harus seperti ini budayanya, tapi mereka juga pengen ada suara-suara mereka didengar. Bahkan kalau bisa ada revisi misalnya perbaikan untuk budayanya lebih baik lagi, kenapa enggak gitu, Adrian. Iya, iya, baik-baik. Jadi, nah mungkin menurut Mbak Kenita ini gimana sih tarik-tarikannya gitu ya? Karena satu sisi gitu ya, mungkin ada generasi yang atasnya gitu ya. Ini mungkin yang banyak nih kasusnya nih, misalnya nih, ada generasi atasnya satu sisi pinginnya status quo gitu ya, as it is gitu ya, pinginnya kayak gitu. Sedangkan satu lagi pinginnya adanya ya mungkin 180 derajat ya istilahnya ya, berbeda sekali gitu ya, apa namanya budayanya. Kira-kira bagaimana mungkin dari sisi Mbak Kenita melihat peran SDM gitu ya. Satu sisi memang pengambilan keputusan perusahaan seperti baby boomers lah misalnya gitu ya. Itu masih penting loh, masih relevan loh, mereka masih posisinya atas gitu. Tapi satu sisi Gen Z itu adalah the next penerus kita gitu ya. Jadi gimana menurut Mbak Kenita, tarik-tarikan mungkin antara ini mungkin banyak kasus ya mungkin ya yang mungkin Iya, terjadi ya. oke Mas Adrian. Kalau menurut pendapat saya ya, Mas Adrian sebenarnya antar generasi yang misalnya umurnya jauh nih, beda gapnya gitu ya. Yang mana mungkin ya namanya generasi atas kan juga pengennya tetap berada pada atas ya, nggak mau apa terlalu mendengarkan banget misalnya Gen Z punya pendapat ya, ada negosiasinya cukup alot lah ya gitu ya, dalam misalnya dalam koordinasi gitu ya Mas Adrian. Nah kalau menurut saya sih sebenarnya yang tadi seperti yang saya sampaikan, sebenarnya penting membina hubungan yang baik juga nih. Jadi sehingga ketika yang bawah nih, yang masih muda-muda, yang masih karyawan kemarin sore ini, gitu kan, ketika punya pendapat, ketika punya saran nih misalnya, bisa jadi benar nih. Tapi karena mungkin dia harus menghadapi top level yang umurnya beda jauh, atau bahkan senior manajer jauh, jadi ada rasa sungkan karena mungkin terlalu antara gap apa namanya usia, ada gap juga dalam layer di perusahaan nih gitu. Jadi bagaimana ya dibangun tetap enak lah hubungannya, bisa solid. Jadi Ya. nggak saling tersinggung mungkin. Yang atas kan pengennya ya idenya mereka dulu nih yang nyampe, apalagi mereka juga orang lama di perusahaan gitu. Tapi bagaimana bisa kata-katanya bisa lebih enak, hubungannya lebih enak, bisa cair lah hubungannya gitu. Mungkin kalau dari pendapat saya Mas Adrian. Ya, ya, ya. Siap-siap. Makasih, Mbak Kenita. Oke, Oke, mungkin kalau ada pertanyaan, mungkin silakan atau mau ada menambahkan gitu ya, terkait ini menarik ya Gen Z gitu ya, karena memang kalau apa ini memang kalau saya lihat tuh statistiknya itu kan hampir apa pasar kerja kita ya, pasar kerja kita tuh nanti secara ke depannya itu akan didominasi oleh Gen Z gitu ya. Artinya memang tidak bisa mengelak lagi gitu ya bahwa memang Gen Z itu akan masuk ke dunia kerja gitu ya. Jadi apa namanya
pertanyaannya apakah kita udah siap belum gitu ya, gitu ya. Karena kan memang satu sisi gitu ya, memang mereka walaupun punya banyak kelebihan gitu ya tadi seperti dikatakan oleh Mbak Anita gitu, tapi memang treatment juga berbeda gitu ya. Nah ini yang sebenarnya ini perannya SDM. Tapi sebenarnya nggak peran SDM aja sih semuanya ya, karena memang ini perannya untuk semuanya, karena tentu SDM itu kan perannya sudah mulai strategik ya, jadi nggak hanya mengurusi administratif saja gitu ya. Jadi ya bahkan sekarang CEO pun juga harus sadar ya bahwa seperti ini gitu ya. Jadi treatmentnya pun sebenarnya ini bukan ranah SDM saja kalau menurut saya gitu. Karena ini udah masuk ke ranah strategik gitu ya menurut saya. Seperti itu. Oke, silakan mau ada yang mau ditanyakan mungkin. Selamat malam, Pak. Yuk, selamat malam. Silakan. Saya Sodikun Oh iya, dari silakan. Mas Sadikun. ya, mahasiswa S2 Cikarang. Oh iya, silakan Mas. Ya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ini kita terbuka kok fakultas kok ini. Ya. Iya. Saya pengen menambahkan sih, tapi agak telat tadi joinnya, jadi. Iya. Tapi saya ada beberapa poin terakhir yang saya pengen tambahkan adalah memang di perusahaan saat ini sedang dibahas bagaimana Gen Z, baby boomers itu kalau kita sekarang bekerja dengan orang-orang yang usianya 50, sedangkan anak-anak yang kelahiran 97 ini udah baru mulai lulus nih, baru mulai masuk kerja, itu memang ada perbedaan gap yang sangat jauh gitu antara senior dengan yang baru datang. Jadi saran-sarannya adalah bagaimana kita yang lebih senior atau yang baru datang itu harus saling menyesuaikan. Bagaimana Gen Z kalau ditegur pasti langsung ngambek, besok nggak masuk, itu yang kata-katanya seperti itu kan. Sedangkan baby boomer juga harus mengerti bagaimana sih cara memperlakukan Gen Z sendiri, dan Gen Z harus tahu bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungan, dengan keadaan sekitar. Sedangkan mereka anak-anak yang baru lulus, yang notabene hanya belajar melalui materi dan praktek itu baru ditemukan di hari pertama dia bekerja, seperti itu. Karena kita di dalam perusahaan itu semuanya sama, bagaimana kita dituntut untuk mencapai goals dari perusahaan, sedangkan kita mempunyai karakter dan sifat yang berbeda dengan teknologi yang berbeda, itu harus saling seimbang, saling bersama. Jadi kalau kita sebagai Gen Z masih meninggikan egonya, itu tidak akan pernah bersama jalan gitu. Bahkan sama bagaimana yang tua-tua ini yang di perusahaan bahasanya yang ilmu teknologinya masih ketinggalan, kita harus nggak boleh ketinggalan tuh, harus saling belajar, harus mengikuti perkembangan zaman agar bisa menyeimbangkan dengan generasi-generasi yang baru datang atau baru lahir. Itu aja dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Sadikun. Silakan Mbak Anita. Oke, tadi menambahkan saja kan ya? Oh, menambahkan aja. Oh iya. Oke. Iya, menambahkan. Oh iya, Menambahkan menambahkan. saja. Keren pendapatnya Mas Gun ya. Ya, mungkin ada yang mau ditambahkan mungkin dari penyataannya Mas Sadikun gitu ya terkait tadi gitu ya. Menurut Mbak Anita, silakan Mbak kalau mau ada komentarnya gitu ya. Ini kayak acara debat nih, debat. Ya, silakan. Iya, betul-betul. Dari saya sih setuju banget. Penyesuaian itu penting banget dan kadang susah ya. Gitu. Kadang kita membawa gitu. Kadang kita masuk ke perusahaan, kita masih membawa budaya yang lama nih, adat-adat kita dengan cara-cara pola-polanya kita. Maka ketika masuk perusahaan, PR-nya kita penyesuaian dengan orang-orangnya, ya kan karakternya berbeda. Dengan pola pekerjaannya mungkin beda, layernya juga mungkin ada yang lebih banyak, ada yang lebih dikit langsung ke top level gitu misalnya. Jadi ya penyesuaian tadi saya setuju sekali maupun bagaimana nggak ada deh gitu, bahkan mungkin kita bisa minimalkan antara gap segenerasi. Jadi mungkin si Gen Z-nya juga mungkin lebih menata kata-katanya, menata hormatnya juga sama atasan gitu, walaupun misalnya ide dia lebih oke nih, lebih kekinian gitu ya, lebih modern idenya. Mungkin kalau yang boomers tadi kayaknya konvensional banget deh, kayaknya udah lama tuh idenya gitu ya kan. Bagaimana hal ini nggak saling tersinggung, bagaimana bisa saling ya tadi bersinergi dengan baik gitu ya, biar terus lancar
gitu. Karena kalau udah ada masalah personal, kerjaan udah nggak enak. Pengalaman tuh dulu juga, kalau udah ada masalah personal nih, misalnya antara departemen atau divisi, udah nggak enak deh hubungannya, gitu. Makanya sinergi yang baik itu sih. Iya, iya. Ya Atas makanya, tuh. ya mungkin sama ya juga dikatakan oleh Bu Kenita ya bahwa tadi juga dijelasin ya bagaimana budaya organisasi. Itu kan sebenarnya semacam unwritten rules lah gitu ya. Jadi makanya dengan tadi Mbak Kenita menjelaskan juga bahwa budaya organisasi itu menjadi hal yang penting. Nah ini sebenarnya bisa menjadi kuncinya gitu kalau menurut saya gitu ya. Jadi bagaimana budaya seperti gimana caranya open communication yang bagus gitu ya. Nah, itu sebenarnya malah poinnya dari budaya gitu ya. Jadi gimana orang itu kalau saling memberikan feedback itu nggak dirasa sebagai tersinggung gitu ya. Nah ini apalagi kalau tadi Mbak kita bilang bahwa memang generasi Z ini kan mungkin ini ya ceplas-ceplos gitu ya. Tapi satu sisi juga gitu ya. Tapi mereka memang memiliki ini ya memiliki poin plusnya juga gitu ya. Dan memang tidak boleh tutup juga gitu ya feedback-feedbacknya gitu ya. Ya itu ya. Jadi menurut saya malah sangat tepat sekali gitu ya. Budaya organisasi itu menurut saya menjadi kunci sebenarnya. Yang dikatakan oleh Mbak Kenita juga tadi ya bahwa memang ini menjadi kuncinya gitu ya bahwa bagaimana ya hal yang tadi ya supaya saling tidak saling tersinggung ya kuncinya budaya organisasi gitu ya. Seperti itu ya. Walaupun memang susah ya bagi kita ya membangun budaya ya gitu ya. Dan itu Iya, harus puluh-puluh tahun gitu ya. Mungkin ya tidak pendek lah jalan. Tapi itu menurut saya itu menjadi hal yang krusial gitu ya. Dan itu juga dibuktikan juga dengan penelitian oleh Bu Kenita juga seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada yang pertanyaan lain silakan yang atau berkaitan memberikan masukan juga. Masih Mas, masih saya Mas. Jangan Oh iya, bosan silakan sebentar. Pak. Silakan. Oke, silakan, Jadi silakan. saya kan kelahiran di generasi X, jadi saya sebagai penengah tuh antara baby boomer dan Gen Z. Saat ini saya kebanyakan sih bekerja dengan generasi yang baby boomer tuh, bahasanya orang yang udah 50-an lah gitu. Jadi mereka itu ketika kedatangan kita, mereka merasa tersaingi. Artinya pasti mereka punya rasa, kamu siapa sih, anak baru tahu apa gitu. Tapi secara teknologi kita ini lebih tahu daripada mereka. Tapi ketika mereka itu bahasanya gini, saya itu bekerja dengan spirit atau kemampuan itu dengan sangat cepat gitu. Tetapi mereka itu tidak akan menerima kita, sehingga mereka akan memperlambat dari tujuan apa yang kita inginkan gitu. Ketika mereka diminta data, mereka lama, mereka diminta untuk bergerak lebih cepat, mereka lama. Karena apa? Mereka itu menutup diri. Generasi yang ya 70-an lah, 70, 60, 70 itu mereka generasi yang menutup diri, merasa dirinya aman, nyaman, tapi tidak mau meningkatkan skill-nya atau kemampuannya. Sehingga mereka itu akan merasa diri mereka itu terancam dengan posisi itu, sedangkan mereka tidak mau menambah ilmunya. Jadi sarannya adalah ketika ada hal-hal seperti itu, kita yang cari tahu sendiri, melakukan pendekatan sendiri, bagaimana mereka ketika diminta informasi mereka bisa memberikan feedback yang baik. Mereka tidak mau, bahasanya mereka ditekan karena mereka lebih senior kan. Jadi kita harus tahu salahnya, tahu caranya agar apa-apa kalau informasi di perusahaan itu, data-data apa yang kita butuhkan itu tercapai. Itu aja, terima kasih. Oke, saya nambahin sedikit ya, Ya, Mas silakan. Kon ya, Mas Adrian ya. Jadi untuk generasi jangan tua ya, generasi senior lah ya, Mas Adrian ya. Generasi Boomers. senior tadi ya, boomers tadi ya. Memang kalau dilihat dari karakteristiknya nih ya, memang mereka-mereka ini mengagungkan untuk nilai-nilai tradisional seperti sopan santun, tata krama, jadi berbicaranya yang diatur, yang sopan gitu ya. Nah, ketika para Gen Z atau Gen Y gitu ya, milenial nih, kayak saya sama Mas Adrian nih, misalnya kita mau mendekati boomers, ya kita perhatikan yang tadi, kita perhatikan yang nilai-nilai tradisionalnya, kita perhatikan sopan santunnya kita, tata keramanya kita, bahasanya kita, biar yang menjadi topik utamanya boomers tadi tetap terpenuhi needs-nya mereka untuk
mengagungkan nilai-nilai tradisional tadi nggak terusik dengan kehadiran generasi ya kayak kita-kita ini gitu. Karena tetap Ya. mereka mendapatkan tetap value-nya mereka, yang sopan santun mereka maunya, yang tata krama, walaupun kesannya kita kadang kolot banget ya, lama banget, tapi ternyata itu yang jadi value-nya mereka gitu. Jadi kalau mau berdamai dengan boomers, ya kita perhatikan tata krama kita dan sopan santun kita, menurut saya. Iya, Ya, iya, iya. Iya. Benar, benar Bu, benar. Itu benar iya benar ya. sekali. Ya, tapi gini, ada Hmm. salah satu kunci bagaimana agar dia lulus sebenarnya. Kita harus Oh, oke. membuktikan dulu kemampuan kita, ngajari mereka Hmm. bagaimana bekerja dengan cepat, ngasih solusi yang baik. Dengan Hmm. begitu mereka akan, wah ini benar juga ya solusi ini. Nah, dengan begitu mereka akan lulus sendiri. Terima kasih. Hmm. Mantap. Ini langsung dari boomersnya langsung ya. Penengah. Mantap langsung. Setengah. Iya. Penengah. Oke, Oh. terima kasih feedbacknya, Pak. Ada lagi mungkin mau bertanya? Oh, di kolom chat nih ya, ada pertanyaan Hmm. ini dari Mbak Anabel. Hmm. Halo Mbak Kenita, terima kasih presentasinya menarik sekali. Saya mau tanya, sebetulnya apa yang menjadi daya tarik agar Gen Z itu stay much longer di dalam sebuah pekerjaan lah gitu ya. Tentu selain pola komunikasinya yang baik antara Gen Z dan leadernya, karena karena saya sebagai generasi Gen Z gitu ya atau milenial gitu ya, tentu salah satu alasan saya stay di kantor adalah security dan adanya jenjang karir. Kalau Gen Z ini trennya seperti sama nggak ya Mbak ya? Atau mungkin Mbak kita mungkin bisa melihat kali ya terkait ini ya, tentu kan di dalam penelitian Mbak Kenita itu kan terkait dengan organisasi culture ya. Tapi bagaimana sih aspek-aspek lain gitu ya, seperti tadi ya mungkin kayak ada jenjang karir gitu ya, ada aspek security gitu ya, atau masalah gaji misalnya deh. Yang memang kalau Gen Z itu kan juga salah satunya kan tendensinya gitu ya. Mungkin saya nggak mau bilang semuanya ya, tapi tendensinya itu memang mencari, misalnya kalau ada gaji bagus pindah gitu ya, maksudnya pindah gitu ya. Gitu. Bagaimana sih Mbak? Oke, kita melihat bahwa organization culture itu bisa menjadi sebuah ini ya antitesis lah ya gitu ya. Bisa menjadi penuh Hmm. obat lah ya bahwa itu sebenarnya bisa dilakukan dan itu sebuah jawaban lah seperti itu. Hmm. Silakan Mbak Rita. Oke, siap. Ya. Dari pertanyaannya, ya, kalau kita bisa lihat nih, Gen Z bagaimana bisa bertahan di mana dia mungkin akan mencari yang lebih baik, tidak gitu ya, tadi seperti Mas Adrian sampaikan. Nah, apa yang membuat daya tariknya supaya tetap stay di kantor? Kita bisa lihat lagi dari karakteristiknya yang menyukai tantangan, yang menyukai dia dianggap bisa explore nih, dia bisa belajar, bisa mengembangkan dirinya. Ya, bisa diberi haknya juga dalam hal mungkin mengembangkan dirinya. Jadi kalau mau Gen Z bertahan dalam perusahaan, coba pikirkan untuk perusahaannya bisa memberikan juga ruang untuk si Gen Z-nya misalnya bersuara atau memberikan ide-ide kreatifnya dia dengan kekinian-kekinian lah bahasanya yang sekarang. Yang mungkin mereka udah tadi melek teknologi generasi internet mereka nih. Mereka tahu oh ini yang lagi hype nih sekarang kita bisa adaptasi di kantor gitu ya, misalnya dan lain sebagainya. Ini merupakan ketika mereka diberikan wadah yang mendukung kreativitas mereka, mendukung pola-pola pemikiran mereka yang kekinian tadi, mereka akan merasa, ah ngapain pindah di sana gajinya cuma beda 2 juta, tapi kita belum tentu seasik di sini, belum tentu kita bisa work-life balance di sini nih, di sini kita bisa tetap budayanya enak di perusahaan tadi, hubungannya ya komunikasinya enak, terus kita juga bisa explore kreativitas kita, kita bisa terus jadi diri kita yang kreatif gitu ya, yang mungkin santai lebih kerjanya. Jadi walaupun ada misalnya ada tawaran nih dia beda 2 juta deh gajinya apa 3 juta, dia nggak akan ambil. Karena buat dia udah nyaman di sini aspeknya. Kalau saya gitu ya, Mbak ya, Ya, ya. Mbak Eh, Anabel. ya, ya, ya. Terima kasih. Jadi Hmm. ini ya eh, mungkin ini ya hal-hal yang lain juga harus dipenuhi juga ya tadi ya seperti yang lain. Tapi memang tadi mungkin kesimpulannya Mbak Kenita bilang bahwa apa ya istilahnya organizational culture itu bisa menjadi ya dengan pemenuhan aspek yang lain apa namanya gaji baik juga gitu ya dan juga karir path-nya juga bagus. Tentu Hmm. organizational culture ini bisa menjadi
semacam pengikatnya gitu ya, macam itu ya. Jadi 2 juta gaji gitu, tapi kalau bosnya nggak enakan itu kan juga males. Ya. Nanti Iya, akhirnya cuma benar-benar. tahun 2 tahun ya keluar lagi gitu ya, balik Iya, lagi ke tempat benar. lama. Nah itu ya mungkin ya. Jadi sebenarnya ini mungkin ya itu ya, mungkin kita juga bisa harus melihat variabel yang lain gitu ya, seperti ini. Mungkin kalau dalam penelitian Mbak Kenita ini kan hanya melihatnya dalam satu aspek gitu ya. Tapi bukan berarti yang lain itu tidak penting gitu ya. Seperti itu ya. Itu ya Mungkin mungkin ya. menarik juga tuh Mas Adrian mungkin nantinya Heeh, ya. Karena kan heeh. kalau apa namanya budaya organisasi ini kita melihat secara kolektif. Mungkin Hmm, kalau sisi personal si Gen Z boleh juga tuh dijadiin ya. next penelitian ya. Jadi Ya itu mungkin personal Gen Z. buat teman-teman mahasiswa rekan-rekan yang mau meneliti berkaitan itu bisa hubungi Bu Kenita nanti. Ya. Berarti udah banyak jurnalnya nih Bu Kenita, berarti ini tinggal di-share. Oke, nah ini sepertinya ini ya apa ada Ada Hengki. tanggapan ya dari kolom chat juga Mas Hmm. Hengki gitu ya. Wah, ini Generasi Z saya sebagai nih Hengki nih. iya Hmm. generasi Z sebagai pemimpin perusahaan em, dengan anak buah yang lebih senior memerlukan pendekatan yang bijaksana. Wah ini kebalikannya nih, tapi Gen Z ini yang bukan Jadi sebagai pemimpin. bawahan, Oh, dia menjadi pemimpin nih. Wah ini menarik banget nih. oh ya ya Dengan oke. ide Oke. mereka, tunjukkan rasa hormat dan fasilitasi kolaborasi untuk membangun hubungan yang harmonis, dan itu memberikan peluang untuk saling belajar dan bertukar antar generasi. Tapi kenyataannya untuk berkolaborasi dengan senior tidak semudah yang kita bayangkan. Makasih Bu Kenita. Ya itu mungkin ya Iya. PR gitu ya. Makanya Hmm. tadi, apa terkait apa budaya organisasi itu kan memang lama ya, benar kan ya, membangunnya ya bisa, dan juga sangat mahal sekali gitu ya. Tapi memang apa namanya itu ya benar penting juga ya gitu ya. Gimana Mbak Kanita melihatnya? Oke, iya memang dari budaya organisasi itu kan itu merupakan nilai-nilai yang ada di perusahaan yang disepakati bersama, diikuti bersama. Nah, ketika sekarang tantangannya yang tadi Hengki bilang ya, yang bosnya justru yang Gen Z-nya ya, yang Gen Iya, Z-nya. Nah, bagaimana nih bertukar pengetahuan antar generasinya, membangun hubungan yang harmonis gitu ya. Kan nggak semudah ya, karena dengan ya tadi mungkin karakternya yang Gen Z mungkin karena dia baru masuk dunia kerja masih abu-abu nih sikap apa yang paling tepat nih buat perusahaan, bagaimana dalam dunia kerja mungkin bahasanya belum formal-formal banget, tiba-tiba berhadapan sama boomers tadi yang mementingkan nilai-nilai tradisional, yang sopan santunnya, yang tata keramanya, yang mesti dikit-dikit ya hormat gitu ya. Ya itu jadi kolaborasinya yang nggak gampang sih memang, tapi ya harus terus kita cari formulanya kira-kira cocoknya gimana nih gitu. Apa mungkin ya biar nggak kaku banget ngopi bareng atau apa biar iya. Nah iya cair itu suasana menarik ya. ya. Apa seperti budaya kopi bareng sebenarnya itu tidak bisa dianggap remeh ya Mbak Kanita ya. Iya betul betul. Apa Iya. apa Car Free Day bareng-bareng tiap bulan gitu ya, goes naik sepeda, Hmm, senam dan sebagainya, itu menurut saya hal hmm, penting ya gitu ya. benar. Kalau Jadi Mbak Gina benar. dulu gimana kalau ngelihat acara-acara kayak gitu, itu apa sih dampak yang bisa diberikan kayak Nah, kopi bareng gitu ya, acara-acara perusahaan yang tiap bulan gitu ya, misalkan ada kayak gitu ya. Heeh. gathering atau bahkan kayak ya acara aja lah gitu ya Ya, yang heeh, bisa apa, lakukan di perusahaan. Nah, heeh, itu heeh. dampaknya juga ya memang sih cost lagi ya kalau kita bisa bisa. Mhm. Tapi dari segi hubungan interpersonalnya lebih oke sih Mas, karena banyak kan yang bilang gini, kita bisa kenal orang di dalam kalau kita misalnya ngapain bareng gitu ya, Ya, apa betul. acara bareng gitu Mhm. ya, kita ada lingkungan yang kegiatan outdoor bareng itu kita bisa lihat Ya, sebenarnya gitu bisa jadi heeh, heeh. settingannya di perusahaan itu dia galak karena mungkin ya profesi dia, karirnya dia gitu ya. Tapi Mhm, kalau mhm. udah mencairkan suasana dengan hubungan yang di luar kantor nih, kita ada gathering bareng, gitu, outing bareng yang atau enggak satu departemen deh, kita sama-sama outbound bareng gitu ya. Mhm, Nanti ketahuan, oh ternyata dia tuh orangnya asik loh gitu. mhm. Mhm. Kenapa kita selama ini gap-gapan, kita malas lihat-lihatan gitu ya. Ternyata orangnya enak kalau Oke. udah ada kegiatan bareng gitu ya. Iya, Makanya betul. benar kata-kata segelas kopi menyelesaikan masalah ya, Mas Adrian. Jadi ngopi Iya, iya. bareng. Iya, Iya, itu apa sosial capital ya namanya ya. iya. Gimana? Itu sangat penting. Hmm.
Oke, Kayak gitu terima ya kasih. Hengki ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih dari Prasasti Utama. Hmm. Kenita, terima kasih atas presentasinya. Izin bertanya Bu Kenita, bentuk benang merah seperti apa yang bisa diimplementasikan dalam suatu budaya organisasi yang dapat dijadikan sebagai titik temu gitu. Oh, atau mungkin bentuk konkretnya kali ya. Apa sih bentuk konkretnya gitu ya yang bisa diimplementasikan supaya itu budaya organisasinya itu sehingga menjadikan titik temu gitu ya antar generasi untuk meningkatkan awareness antar generasi dan mengurangi konflik mungkin ya. Nah, ya, mungkin ya Hmm. jawabannya ya mungkin tidak secara tidak langsung tidak disebutkan ya seperti ngopi bareng gitu ya, acara-acara itu ya gitu. Ya ya, Iya. atau apa namanya, mungkin kadang-kadang membuat project ya biasanya ya, project bareng ya antar antar generasi ya gitu ya. Hmm. Itu juga bisa ya mungkin ya bagian itu ya. Hmm, bisa sih Heeh. Mas. Atau bahasa lainnya gini, yang tadinya tujuannya individu nih, tujuannya tiap karyawan masing-masing mau seperti apa, yang mungkin kalau kita mikirnya tujuan masing-masing, itu akan bikin kita berbeda nih, gap dari masing-masing karyawan. Tapi bagaimana dari tujuan individu kita jadikan tujuan organisasi. Jadi kan kita nggak menganggap, oh ini personal, misalnya kayak kita atau Mas Adrian, tapi kita sama-sama untuk para Madinah nih, kita sama. Jadi kita ngeliatnya Mhm. tujuan Ya, bareng. ya Mungkin itu betul. jadi menghilangkan Ya gap ya ya, ya. mungkin ya. Ya ya Itu ya. ya, trust ya, Ya ya ya, ya itu itu benang ya merahnya. itu ya. Gitu. Ya Jadi, berarti kembali ke lagi ya ke tujuan bersamanya mungkin ya harus diingatkan selalu ya gitu ya. Iya, ya. Menarik ya, gitu ya, menarik. Aha. ya, gitu ya trust. Jadinya jangan dihilangkan untuk mungkin nggak hilangkan sepenuhnya, tapi dalam organisasi biar terus smooth, ya jangan dikedepankan tujuan pribadi saja, tapi tujuan organisasi secara keseluruhan. Keren nih Mhm. trust pertanyaannya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Lanjut Oke, Argi, oh banyak selanjutnya ya ini Mas ada Adrian. ini ada Argi. Ini bertanya, Hmm. "Selamat malam Bu Kenita, izin bertanya mengenai budaya organisasi. Dan setiap perusahaan tentunya memiliki budaya yang beda-beda gitu ya. Dan pastinya akan berbeda antara perusahaan dengan yang lainnya gitu ya. Bagaimana cara kami sebagai generasi Z gitu ya agar dapat mengikuti perkembangan budaya organisasi perusahaan yang ada yang ada karena kita bekerja tentunya dengan para senior dan bagaimana peran senior untuk memastikan budaya organisasi yang ada agar budaya tersebut tidak hilang. Eh, ini bagaimana cara kami agar mengikuti peran budaya organisasi gitu yang memahami. Oh, mungkin gimana kali ya untuk generasi Z gitu ya, itu dapat belajar juga gitu ya dari apa namanya generasi yang udah ada. Tapi ya mungkin penting gitu ya apa adanya perubahan dan sebagainya. Tapi satu sisi itu kan ada budaya yang sifatnya tentu harus dilestarikan ya, yang itu menjadi nilai penting lah gitu ya atau nilai apa pembeda dari perusahaan lain gitu ya. Dan bagaimana tuh satu sisi perubahan itu tidak langsung apa ya tidak langsung cepat dahsyat dan menghilangkan semuanya gitu, tapi juga yang budaya-budaya yang baik gitu ya itu juga tetap ada gitu ya. Dan bagaimana sih agar peran seniornya gitu ya dalam hal ini ya. Nah ini menarik ya, jadi ada seniornya ya, bagaimana seniornya itu juga bisa mempertahankan gitu ya gitu. Oke. Heeh. Dari pendapat saya ya, Mas Ya. Adrian nih, Argi juga, yang mungkin yang bisa dilakukan antisipasi dari untuk Gen Z nih dalam dunia kerja yang mungkin baru masuk dan baru melihatnya, oh ternyata lingkungannya seperti ini nih karakternya orang-orangnya gitu ya. Yang mungkin yang bisa dilakukan pertama, kita bagaimana beradaptasi yang baik dulu nih pertama, yang tadi seperti yang pertama kita mengenal generasi yang beda jauh sama kita bagaimana ya senior-seniornya, kita berperilakunya gimana, mungkin itu yang pertama. Yang poin satu nih yang paling penting nih Gi. Terus yang kedua mungkin apa ya, nggak individualis, kita memantaskan diri kita juga, kita bekerja dengan generasi yang beda sama kita loh, yang kita mesti coba kesampingkan. Mungkin idealnya kita maunya teman kayak gini, kita maunya kok ngobrolin masalah ini, tapi karena di lingkungan kita ada yang generasi senior nih, coba kita mulai ya nggak individual deh, kita bisa ngeblend bareng mereka yang ngebahas topik-topik yang bisa masuk deh sama mereka gitu ya. Terus kita empati juga sama mereka. Empati itu lalu kita ya mencoba helpful juga sih sama mereka. Jadi nggak semata-mata anak baru nih yang mungkin baru masuk dunia kerja bisa apa sih gitu ya. Tapi kita juga berperan, kita helpful loh gitu. Kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik. Kita bisa responsif juga. Kadang mereka-mereka kan yang maunya,
lama banget komplain aja gitu ya. Terkadang Hmm. ya, terkadang mereka kayak Gen Z bisa apa sih anak baru nih kemarin gitu. Tapi Hmm. dengan kita bikin kita responsif, kita helpful sama mereka, justru stigmanya nanti berbeda gitu. Kita bisa ngeblend bareng sama mereka gitu sih. Iya, Dari iya, iya. kalian ya. Iya, terima kasih. Pertanyaannya dan jawabannya ini menarik gitu ya. Mhm. Oke, silakan mau ada yang mau menambahkan mungkin ada pertanyaan atau silakan kalau mau raise hand juga boleh langsung menyampaikan suara emasnya gitu ya, biar kita dengar juga gitu ya suaranya. Udah dengar suara ya. Tapi pertanyaan malam ini lebih banyak daripada yang malam lalu ya. Ini daya tarik Mbak Kenita nih sepertinya ini. Atau mungkin tertarik sama SDM ya? Agung SDM juga ya. Ya, Bagus juga ya. nih. Ya, Mas Adian banyak yang sentra Ya. SDM nanti nih. Iya, iya. Ada pertanyaan Oke, dari Mas Adian. mungkin kita tunggu juga. Hmm. Oh, ada Dava. Dava nih ketua kelas saya dulu nih, Dava nih. Oh iya, kita belum pernah ketemu ya. Kita Nah, iya. belum pernah ngajar Cikarang tuh baru ke satu kelas gitu ya. Hmm. Nah, Iya, nanti kemarin ada yang mau didatangin Kak Prodi nih, mana? Ada nggak di sini? iya, aduh mohon Ada. maaf ya. Nanti Ada. bergiliran. Saya punya misi sebenarnya, mau bergiliran Hmm. kelasnya. Jadi saya semester besok itu akan ngajar kelas Sabtu juga gitu ya. Jadi biar Hmm. kenal anak-anak Sabtu karena saya anak Sabtu tidak pernah saya datang gitu. Iya Eh, benar. Kalau bisa dadakan Mas, jadi mahasiswa ya excited. Oh ada iya, siapa? iya, Gitu. Gitu. iya, iya. Oke. Saya Nah, boleh ini Mas siap-siap Arif ya juga Mas. nih Paham. hadir nih. Makasih Mas Arif ini. Hmm. Eh, em, Iya. Oke, mungkin saya itu ya sebagai ya saya tutupkan aja ya mungkin menghubung waktu sudah hampir jam 8:30. Jadi sebenarnya menarik sekali ya yang di sharingkan oleh Mbak Kenita gitu. Jadi kita juga dalam satu sisi ya generasi gap itu pasti ada ya gitu ya. Ada itu menurut saya dialami oleh semua generasi ya. Bahkan tadi generasi Z berhadapan langsung dengan generasi baby boomers kayak baby boomers pun juga berhadapan juga sama generasi atasnya dan sebagainya. Artinya itu merupakan hal yang wajar lah gitu ya menurut saya ya. Tapi memang eh, perbedaannya sekarang sudah mulai mencolok gitu ya. Karena generasi Z dan baby boomers gitu ya. Nah, ini kan istilahnya seperti dua belah kutub ini ya bumi ya, satu utara, satu selatan ya. Gitu. Tapi satu sisi kita juga harus sadar ya bahwa semua punya kelebihan dan semua punya kekurangan gitu ya. Intinya kan kayak gitu ya. Mungkin kelebihan kita gitu ya, mungkin baby boomers punya pengalaman gitu ya dan sebagainya. Tapi mungkin ya pola pikirnya aja gitu ya. Mungkin mereka kan dibesarkan di dalam pola pikir yang memang tidak boleh memberikan itu ya input ya, gitu kan ya. Jadi kalau apa-apa gitu ya, orang tua selalu benar gitu ya. Baby kan gitu ya, kalau nggak boleh mempertanyakan orang tua, nggak boleh mempertanyakan guru gitu ya, nggak boleh mempertanyakan ustadz dan sebagainya gitu ya. Ya karena ya memang seperti itu gitu ya, pada saat itu gitu ya lingkungannya gitu ya. Tapi kan ini berbeda sekali gitu ya dengan yang generasi Z sekarang ya gitu ya. Yang sekarang itu guru aja kadang-kadang bisa di ini ya, oh Pak nggak gitu-gitu Pak, nggak boleh gitu ya. Sebenarnya jadi challenge ya bagi kita ya ngajar ya kadang-kadang ini generasi Z gitu ya. Wah Pak nggak bisa gitu Pak, kayaknya kita gini. Oh iya benar juga ya. Gitu. Seperti itu. Tapi ya itu ya kelebihan dan kelemahannya gitu. Tapi kita harus sadar juga ya bahwa memang goals-nya memang ya itu ya perusahaan gitu ya sebenarnya. Kita harus sadar juga gitu ya bahwa memang dengan plus dan minusnya bahwa tuh ya memang hasil akhirnya perusahaan itu. Makanya Mbak Kinta men-sharingkan bahwa kita harus tidak bisa melihat itu sebagai perbedaan gitu ya. Dan ini kita melihat ya tujuan organisasi menjadi lebih penting gitu. Nah, ini ya oleh karena itu dengan dibalut dengan budaya organisasi gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa mempermulus transisi sebenarnya ya kalau saya lihat ya. Mempermulus perbedaan yang sangat mungkin kerasa kalau dari luar gitu ya. Tapi kalau dari dalam ya mungkin perbedaan itu akan diperhalus gitu ya. Dengan yang sifatnya budaya-budaya organisasi gitu ya, yang itu memberikan kayak unwritten rules gitu ya, unwritten rules bahwa
semua orang dihargai, semua feedback itu dihargai, dan pola komunikasi yang terbuka dan sebagainya gitu ya, itu menjadi nilai perusahaan, dan itu perlu dijunjung tinggi oleh semua karyawan dan sebagainya. Nah, ini dengan seperti itu tentu ini menjadi plusnya generasi Z dan juga plusnya generasi baby boomers dan milenial itu menjadi lebih dipadu gitu ya, dan itu menurut saya malah memberikan kontribusi yang sangat dahsyat gitu ya bagi perusahaan gitu ya, Mbak Kinta ya. Nah, itu ya mungkin ya tentu ya tadi ya tidak murah gitu ya, dan bagaimana tadi Mbak Kinita bilang bahwa ada kos-kos yang harus dikeluarkan ya gitu ya, seperti jalan-jalan bareng gitu ya, misalnya ke Bali bareng gitu ya, output bareng outing bareng gitu ya, dan ngopi bareng dan sebagainya, itu memang tidak murah lah gitu ya. Tapi itu ya itu ya bagaimana peran SDM bersifat strategis gitu ya, kalau menurut saya ya bagaimana peran SDM. Jadi nggak hanya ngurusin BPJS gitu ya, gajian aja gitu ya, tapi juga sudah ngurusin yang sifatnya seperti ini ya, seperti itu. Itu mungkin ya penutup dari saya ya, mungkin yang bisa saya simpulkan. Terima kasih sebelumnya juga Mbak Kanita sudah bersedia untuk sharing waktunya gitu ya, dan juga tenaganya gitu untuk di depan kita gitu ya. Terima kasih Mbak Kanita. Terima kasih juga Mas Ya, Adrian semua. ya oke. Mungkin itu kali ya yang mungkin saya bisa sampaikan sebagai moderator gitu ya. Jadi untuk teman-teman kan sekarang sudah pengisian KRS ya. Jadi jangan lupa KRS-nya diisi ya. Jika Ya, kalian ya, ada gitu ya. Sangat ingat juga. Jadi kalau ada ujian perbaikan bisa dilakukan gitu ya. Bisa dihubungi ke administrasinya ya. Baik itu Mas Sino ataupun Mas Aditya gitu ya, di S2 gitu ya. Dan kalau sudah tidak ada masalah, nanti bisa langsung isi KRS untuk semester depan. Dan juga jangan lupa ya, teman-temannya juga mungkin bisa diingatkan gitu ya, siapa tahu kelupaan dan sebagainya. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya gitu ya. Terima kasih waktunya teman-teman semua yang menghadirkan ini ya, berkomitmen juga gitu ya ke kita gitu ya. Karena kita sebenarnya kan sharing gitu ya. Jadi memang ini juga budaya organisasi sebenarnya Mbak, ini Mbak yang mau coba kita implementasikan ya, bagaimana budaya organisasi ya para Madinah gitu ya. Kita ingin terbuka gitu ya. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, semuanya berhak untuk belajar gitu ya. Semua berhak untuk tahu dan sempat bertanya juga, ada memberikan pendapat dan sebagainya. Nah, itu kan budaya akademis yang mencoba kita buatkan gitu ya, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin sampai ketemu besok lagi ya. Besok itu pembicaranya ada Bu Dewi ya. Nih Bu Dewi sudah ada nih di sini gitu ya. Ada Bu Jadi Dewi kebetulan. Siap, berkaitan dengan green apanya? Apa Mbak Dewi? Green perilaku hijau ya, green perilaku behavior. hijau. Ya. Oh, Jadi hijaunya itu uang atau Kedua-duanya. hijau ya. Iya, iya. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Sampai ketemu lagi besok ya. Sebagai Nita. Yuk. Sampai besok Mbak Dewi, Mas Adrian. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Oke, saya N ya. Makasih ya Mbak Kenita.